Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Di kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang ditulis oleh Restu Wira Atmaja. Sebuah kisah yang berjudul Si Dayang Lembah Jenges. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tiba di saat di mana Raden Sengkuni membawanya ke sebuah ruangan khusus. Ruangan yang menjadi saksi atas penyekapan orang-orang yang menuntut keadilan di atas penderitaan. Di dalam ruangan tersebut, hawa yang berbeda terpancarkan dengan jelas. Tubuh Raden Artonegoro tiba-tiba langsung membeku dengan hawa pancaran energi yang dikeluarkan oleh seseorang yang telah berdiam diri di ruangan tersebut hampir 15 tahun lamanya. Sekarang, aku akan perkenalkan dia kepadamu. Dia adalah orang yang kembali lagi dari kematian dan membuatnya terperosok dalam kehancuran saat tragedi Ngipri Ketek berlangsung. Ucap Raden Sengkuni. Ngipri Ketek? Apa kamu mengenalnya? Raden Artonegoro mengingat-ingat orang-orang yang bersangkutan saat dimana tragedi Ngipri Ketek itu berlangsung setelah 15 tahun lamanya terjadi. Ada beberapa nama yang menurut dirinya adalah orang yang pas untuk ia ketahui saat tragedi itu berlangsung. Raden Artonegoro mengira-ngira jika orang yang ada di hadapannya nanti setelah penutup matanya dibuka, dia akan melihat sosok Raden Jogopati yang dikenal memiliki sebuah ilmu kanuragan hitam yang besar. Namun dia juga sangat ragu akan hal tersebut. Pasalnya Raden Jogopati benar-benar sudah dinyatakan tewas saat berlangsungnya sebuah tragedi dalam susunan sejarah Ngipri Ketek. Kepalanya ditemukan terpisah dari tubuhnya dan ditemukan di sebuah hutan yang berada di desa Alaswingit. Jika dimungkinkan Raden Jogopati kembali dihidupkan, berarti ada sesuatu yang telah merasuki tubuh Raden Jogopati dan membuat sebuah kesepakatan khusus untuk kembali menghidupkannya. Tapi dapatkah manusia menghidupkan manusia yang telah meninggal dunia? Apakah ini adalah satu-satunya kelebihan dari orang-orang dari keluarga Brotoseno yang sampai sekarang masih belum diketahui terkait dengan kekuatan turun-temurun dari terahnya? Bagaimana Arto? Apakah kamu sudah mengingatnya dengan jelas? Tanya Raden Sengkuni. Aku tidak tahu apa yang kau maksud, tapi hawa keberadaan energi besar ini bukan dari apa yang aku pikirkan sekarang. Raden Sengkuni pun menyuruh kepada bawahannya untuk keluar dan menutup pintu ruangan dengan rapat-rapat. Sedangkan Raden Sengkuni dan Raden Artonegoro, dia berada di ruangan tersebut bersamaan dengan seseorang yang memang sudah menunggu kehadiran Raden Artonegoro selama 15 tahun lamanya. Baiklah, sekarang aku perkenalkan seseorang yang merindukanmu selama 15 tahun lamanya. Dia berada di ruangan ini dan hanya mencoret di seluruh tembok dengan satu nama menggunakan darah yang menetes dari mata sebelah kanannya. Ucapan dari Raden Sengkuni membuat tubuh Raden Artonegoro merinding seketika. Dia tidak tahu siapa orang yang sangat berambisi penuh hanya untuk menemuinya dalam 15 tahun terakhir lamanya. Dan seperti apa yang dikatakan oleh Raden Sengkuni, orang yang dimaksud ini hanya menulis namanya di seluruh tembok yang ada di ruangan tersebut. Perlahan tangan dari Raden Sengkuni pun menyentuh kain yang menutupi kedua mata Raden Artonegoro. Lalu ia perlahan membuka kain tersebut sembari mengatakan, silakan. Kalian mengungkapkan masing-masing rindu yang sudah 15 tahun lamanya tidak pernah terungkapkan. Kini, kalian bisa berbicara seharian penuh dalam ruangan penyekapan ini. Dan ketika kain yang menutupi matanya tersebut dibuka, kedua mata Raden Artonegoro langsung tercengang saat mendapati seluruh ruangan yang telah bertuliskan Raden Artonegoro. Lalu pandangan dari Raden Artonegoro tertuju pada seorang pria berambut panjang yang kedua bagian tangannya telah terikat oleh rantai.
lalu kepalanya sengaja didongakkan ke bagian atas langit-langit atap. Tidak cukup sampai di situ, Raden Artonegoro juga melihat ke bagian bawah pria berambut panjang tersebut yang terpasung dengan apitan kayu yang besar. Salah satu mata dari pria tersebut berwarna hitam. Raden Sengkuni menyebutkan, mata dari pria tersebut terus-menerus mengeluarkan darah dan mencoreti seluruh bagian ruangan dengan menggunakan darah tersebut. Yang lebih mengerikannya adalah pria tersebut baru-baru saja ditahan menggunakan alat-alat penahan yang telah disebutkan karena sering mengamuk dan kerap berubah wujud menjadi siluman ketek ireng. Matanya hanya tertuju kepada bagian pintu ruangan ini. Ia berharap orang yang dimaksud akan tiba. Orang tersebut adalah dirimu, Raden Artonegoro. Apakah kali ini kamu telah mengingat sosok pria berambut panjang yang ada di hadapanmu? Tanya Raden Sengkuni. Raden Artonegoro memundurkan satu langkah kakinya ke belakang. Ia tidak menyangka bahwa pada hari yang bersamaan dia akan bertemu dengan seseorang yang sangat ditakutinya. Jangan mundur terlalu jauh, Arto. Karena jika kamu mencoba untuk lari dari ruangan ini, akan kubuat ruangan ini penuh dengan jenges yang mampu membuat kerongkonganmu menjadi hancur dalam hitungan detik, ancam Raden Sengkuni. Raden Artonegoro terdiam karena ucapan ancaman tersebut. Terlebih lagi dia masih memikirkan nasib orang-orang yang berada di desa. Jika memang sudah berada di luar nalar seperti ini, Raden Artonegoro benar-benar sedang menghadapi dua pilihan yang sulit. Pertama, dia sudah berada dekat dengan mautnya. Dengan menghadapi Raden Sengkuni yang mampu menebarkan jengas dalam hitungan detik, mustahil Raden Artonegoro bisa selamat akan serangan tersebut. Kedua, dia sudah tahu orang yang berada di hadapannya saat ini. Itu adalah sebuah mimpi buruk baginya karena telah menemui dengan manusia yang memiliki darah iblis. Dari seluruh keturunannya yang berambisi penuh untuk mewujudkan sesuatu yang memang tidak pernah dilepaskannya selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Tidak berselang lama, orang yang berada di hadapannya terbangun. Lalu salah satu matanya menatap Raden Artonegoro dengan tatapan beringas, layaknya seekor macan yang hendak menerkam mangsanya. Apakah rindumu sudah terbalaskan? Tanya Raden Sengkuni. Tubuh dari seseorang tersebut bergerak-gerak hingga menggerakkan seluruh alat-alat penahan yang menahan seluruh anggota tubuhnya. Raden Sengkuni kemudian mendekati, membisiki Raden Artonegoro. Dia memberikan clue yang sangat jelas, walaupun Raden Artonegoro sudah mengetahui sosok pria yang berada di hadapannya itu. Dia adalah saudaramu, Arto, seseorang yang terlahir dari garis keturunan keluarga Brotoseno, pemilik tra tertinggi dari tra keserakahan, Raden Angkoro. Tidak berselang lama, pria yang ada di hadapan Raden Artonegoro mengucapkan sesuatu kepadanya. Selamat datang kembali, saudaraku. Sementara itu, keadaan desa semenjak tertangkapnya Raden Artonegoro menjadi kacau balau. Banyak orang-orang menderita penyakit gangguan pada saluran pernapasan. Kyai Sukri segera mengambil tindakan untuk meminta kepada para warga agar tidak keluar dari rumahnya masing-masing, kecuali jika memang keadaan jenges di sekitar desa sudah menurun. Jenges yang berhembus bersamaan dengan hembusan angin membuat orang-orang yang menghirupnya merasa sesak di bagian dada. Untuk menghentikan hal tersebut, Kyai Sukri pun bermunajat di rumahnya seharian penuh. Ia tahu, sejak tertangkapnya Raden Artonegoro, banyak orang-orang yang menjadi korban akan tindakan yang dilakukan oleh orang-orang timur dalam melakukan penangkapan secara paksa. Sedangkan Nyi Esa, Aisyah dan juga Rahardian, ketiganya masih berada di dalam rumah dan menunggu semua keadaan membaik. Terhitung sejak jengges itu diterbangkan ke udara, total warga yang telah terimbas akan serangan tersebut sudah mencapai puluhan orang. Jalanan menjadi sepi, tidak ada satupun warga yang berani keluar. Mereka lebih memilih untuk menahan diri di luaran dibanding untuk merelakan nyawanya sendiri dan terkena serangan jengges. Selama Kyai Sukri bermunajat, dia mendapati banyak bisikan aneh yang mengarah kepada salah satu tempat yang berada di dekatnya. Kyai Sukri merasa jika bisikan itu mengarah kepada salah seorang yang sedang mengendalikan jengges. Datangi ke sebuah makam yang memiliki bentuk rumah. Di sana, pengendali jengges sedang bertapa. Dengan cepat, Kyai Sukri pun segera mengambil sorbannya. Lalu ia basahi sorban tersebut dengan menggunakan air doa. Tidak lupa Kyai Sukri juga menutup hampir semua bagian kepalanya menggunakan sorban
yang telah dibasahi air doa yang telah dibuat untuknya sendiri. Jika Jengges ini tidak diselesaikan, maka keselamatan Raden Artonegoro menjadi ancaman yang sangat besar. Malam di mana penangkapan berlangsung dan serangan Jengges yang telah memporak-porandakan satu desa. Tidak disangka, serangan ini telah menghancurkan susunan pertahanan yang telah ditetapkan oleh Kiai Sukri. Dinding gaib yang telah ia buat selama belasan tahun dihancurkan dengan begitu saja. Kiai Sukri yakin jika orang yang menghancurkan dinding gaibnya adalah orang yang memang mengetahui sedikit terkait dengan desa. Saat dimana Kiai Sukri menuju ke sebuah makam yang terdapat sebuah rumah, dia mendapati satu sosok pocong yang sudah berdiri sembari menjaga seorang pria yang berada di belakangnya. Sosok pocong tersebut diyakini sebagai penjaga dari seorang pria yang sedang berada tepat di belakangnya. Mengetahui hal tersebut, Kiai Sukri segera menggelar sorbannya di tanah yang berdekatan dengan sebuah makam. Dia kemudian mendekapkan kedua tangannya sembari memejamkan kedua matanya. Tidak berselang lama, kobaran api muncul tepat di hadapan seorang pria yang sedang bertapa itu. Ternyata Kiai Sukri sedang menyerang sosok pocong yang di hadapannya hingga musnah. Bukan hanya itu saja, kobaran api juga merembet ke tubuh pria yang sedang bertapa tersebut. Dia adalah Kimali, orang yang dulunya pernah berkhianat kepada desa dan melakukan serangan besar-besaran untuk merobohkan desa hanya demi ambisi yang diinginkan. Kimali juga diketahui sebagai orang yang telah memberitahu rahasia tersembunyi kepada orang-orang timur agar bisa memasuki desa dan mampu menangkap Raden Artonegoro dengan mudah. Dengan hilangnya sosok penjaga dari seorang petapa tersebut, Kiai Sukri bisa leluasa untuk menghentikan orang yang telah mengendalikan Jengges hingga membuat kerusakan yang sangat besar bagi desa. Korban yang telah berjatuhan adalah dosa besar bagi pengendali Jengges tersebut. Dengan keyakinan diri yang kuat, Kiai Sukri pun bangkit dari tempatnya dan menggenggam kuat sorbannya sembari membacakan bacaan zikir di mulutnya. Dia tahu orang yang dihadapannya adalah orang yang pernah berbuat kerusakan dalam sepekan terakhir dan bekerja sama dengan orang-orang timur dengan tujuan menangkap Raden Artonegoro. "Hentikan perbuatan burukmu, Mali," ucap Kiai Sukri. Namun saat dimana Kiai Sukri sedang melewati kuburan yang ada di sekelilingnya, tiba-tiba kakinya dicekal oleh sesuatu yang keluar dari kuburan. Kiai Sukri melihat dengan jelas sebuah tangan yang sudah tampak kosong memaksa untuk Kiai Sukri menghentikan langkahnya menuju Kimali. Akan tetapi Kiai Sukri tidak menyerah sampai di situ saja. Ia terus berusaha melangkah dan memukuli tangan tersebut menggunakan sorbannya. Semakin kencang pukulan tersebut, terdengar suara teriakan seperti orang kesakitan dari dalam bawah tanah. Berkali-kali Kiai Sukri memukuli tangan tersebut, namun tidak ada efek jera dari sosok pengganggu yang sengaja dikendalikan oleh Kimali. Tatapan Kiai Sukri kini tertuju kepada seorang pria yang ada di hadapannya. Kimali, kini dia bangkit dari kobaran api yang telah membakarnya. Ia kemudian melakukan kuda-kuda tertentu dengan cara merenggangkan kedua tangannya ke bagian kanan dan kiri. Sontak saja tanah yang ada di sekitaran Kiai Sukri menjadi longsor dalam sekejap. Kiai Sukri terjatuh ke sebuah lubang. Bersamaan dengan itu, tanah perlahan menguburnya dan membuat Kiai Sukri terjebak di dalam lubang yang memang sudah dipersiapkan khusus oleh Kimali untuk bisa menghentikan langkah dari Kiai Sukri. Namun itu bukanlah akhir dari Kiai Sukri. Dia bukanlah orang biasa yang hanya bisa terjebak oleh orang-orang yang memiliki kanuragan hitam seperti Kimali. Dengan kuatnya Kiai Sukri kembali menggapai daratan walaupun tubuh dan wajahnya telah penuh dengan tanah kuburan. Kiai Sukri mulai marah. Ia segera mendekati Kimali sembari menghentakkan sorbannya ke tanah sebanyak 7 kali secara berturut-turut. Nyali dari Kimali cukup besar. Ia tidak mau menyerah begitu saja. Tanah kuburan bukan lagi ide yang baik untuk menghentikan langkah dari Kiai Sukri yang memang sudah memiliki kekuatan di luar nalar manusia. Ia dengan sombongnya memberikan ancaman kepada Kiai Sukri. "Mendekatlah Sukri, kau akan tahu betapa buruknya seorang sepertimu yang berani melawan utusan dari timur. Akan aku perkenalkan buhul tali mayit kepadamu." Mendengar kalimat tersebut, Kiai Sukri hanya terdiam. Ia kemudian tidak menggubris perkataan orang gila yang sekarang berada di hadapannya. Berbeda dengan Kimali, ia mengeluarkan 5 buah tali pocong dari sakunya.
Lalu ia mengangkat kelima tali pocong tersebut ke atas hingga menyebabkan dampak yang besar bagi Kiai Sukri sendiri. Langkah Kiai Sukri terhenti dengan sekejap. Bagian kaki, tangan dan tubuhnya benar-benar dicekal oleh sosok-sosok pocong yang entah dari mana asalnya. Kau tahu, aku sengaja mengorbankan nyawaku hanya untuk membunuhmu. Kiai Sukri terpaku diam saat kelima sosok pocong itu mendekapnya di beberapa bagian tubuhnya. Rasanya, tubuh Kiai Sukri perlahan membatu dengan sendirinya. Ia tidak mampu bergerak sedikit pun. Mata Kiai Sukri juga mendadak menjadi memerah dengan sekejap saat pocong-pocong tersebut mendekap seluruh bagian tubuhnya dengan kuat. Matilah Sukri. Saat kalimat itu diucapkan, tiba-tiba dari belakang tubuh Kimali keluar seorang wanita menggunakan pakaian adat Jawa. Anehnya, sosok itu keluar entah dari mana dan tidak diketahui keberadaannya. Ia kemudian membuat tubuh Kimali tidak berdaya dan hanya terpaku di sana. Bahkan yang lebih mengejutkan, Kimali tidak bisa bergerak sama sekali. Ia sama sekali tidak bisa menengok kepalanya. Dan hanya bisa menatap secara perlahan seorang wanita yang sedang berjalan ke arahnya sembari menyodorkan kedua tangannya hingga menyentuh tepat di bagian kepalanya. Jadi, inikah penjaga yang dibicarakan orang-orang timur itu? Tanya Kiai Sukri. Wanita tersebut kemudian mengucapkan sebuah kalimat peringatan sekaligus perpisahan bagi Kimali yang kini sudah merasakan hawa merinding yang begitu besar. Jangan ganggu keturunanku. Tidak berselang lama kepala Kimali langsung terpisah dalam sekejap. Bersamaan dengan itu, sosok-sosok pocong yang mendekap tubuh Kiai Sukri langsung menghilang dengan seketika. Wanita itu pergi dengan begitu saja sembari menggondol kepala dari Kimali dan membiarkan tubuhnya terbakar di dekat sebuah rumah yang ada di sekitaran makam tersebut. Kiai Sukri langsung jatuh ambruk saat dimana tubuhnya benar-benar kehilangan energinya. Kestabilan tubuhnya rentan dengan begitu saja. Tatapannya kini menjadi buyar. Ia pingsan tepat di dekat makam yang ternyata itu adalah makam dari korban pertama sebelum Jengges menyerang. Bersamaan dengan tumbangnya Kimali, Jengges menghilang dengan sendirinya. Kabut yang tadinya menutupi desa kini telah cerah kembali seperti sedia kala. Angin yang hanya meniupkan Jengges kini berubah menjadi angin yang memberikan kesejukan. Dalam sekejap, Kiai Sukri telah berhasil menyelamatkan banyak orang untuk bisa menghentikan Jengges tersebut. Sementara itu, Raden Sengkuni yang mengetahui akan berakhirnya Jengges di desa tempat Raden Artonegoro berada hanya bisa tersenyum. Ia ternyata memiliki pesaing yang kuat, sampai-sampai kekuatan utamanya bisa dihentikan dengan begitu saja. Arto, apakah di tempatmu ada seseorang yang sakti mandraguna? Tanya Raden Sengkuni. Orang sakti? Baru saja aku merasakan jika utusanku gugur di sana. Dengan begitu, Jengges yang telah menyelimuti desamu telah menghilang dengan sendirinya. Haruskah aku kembali lagi ke sana dan memberikan penderitaan yang jauh lebih kuat? Hentikan. Bukankah kesepakatannya tidak seperti itu? Raden Sengkuni kemudian menatap wajah Raden Artonegoro dengan tatapan yang tajam. Dari belakang tubuh Raden Artonegoro keluar sesuatu makhluk yang menggambarkan tentang siapa Raden Sengkuni sebenarnya. Makhluk itu berbentuk seperti kelelawar dengan tubuh yang sangat besar. Siapa yang berani menghentikan ambisiku, Arto? Tubuh Raden Artonegoro langsung terjatuh. Ia tidak sanggup menghadapi dua orang pembesar yang memiliki energi yang sangat mengerikan. Bahkan sekelas almarhum Kang Waris pun belum tentu bisa menghadapi dua orang yang sangat mengerikan ini, apalagi Kiai Sukri. Sepertinya itu tidak terlalu penting. Baiklah, akan aku ceritakan bagaimana Raden Angkoro bisa kembali hidup setelah 15 tahun lamanya dinyatakan tewas setelah tragedi Ngibri Ketek. Raden Artonegoro hanya bersimpu pasrah sembari mendengarkan cerita terkait dengan asal mula kebangkitan dari Raden Angkoro yang dinilai sangat mustahil. Bagi Raden Sengkuni, ilmu semacam itu bukanlah ilmu yang biasa. Ini adalah ilmu yang memang diturun-temurunkan sejak para pendahulunya sering menginvasi orang-orang yang tidak mau tunduk kepada perintahnya. Kau mengenal Rawa Rontek? Ilmu ini dahulunya memiliki sebuah kekhususan bagi orang-orang yang menyandang gelar tertentu. Tidak semua orang bisa mempelajari keilmuan ini, dan aku adalah satu-satunya dari Trah Timur yang berhasil melewati semua ketakutan orang-orang yang memang tidak mempercayainya. Raden Sengkuni mulai memutari tubuh Raden Artonegoro.
Ia tidak segan-segan mendongakkan kepalanya ke bagian atap langit-langit rumah hanya untuk membeberkan kesombongan ilmu kanuragan hitam yang dimilikinya. Pantas saja banyak pejabat yang tunduk kepadanya. Bagaimana tidak? Dia mampu menggunakan ilmu rawa rontek untuk keperluan pribadinya dan orang-orang yang dikhususkannya. Saat pemakaman Raden Angkoro diberlangsungkan, aku segera meminta kepada orang-orang yang memang saat itu menguburkan jasadnya untuk tidak menyentuhkan bagian tubuhnya ke tanah. Aku akali dengan menggunakan papan yang mengecualikan seluruh bagian tubuhnya untuk tidak menyentuh tanah. Lalu setelah semuanya dijalankan dengan sempurna, aku segera memberikan satu kesempatan lagi kepada Raden Angkoro dengan pertukaran dari setengah hidupku untuknya. Ternyata biang dari kebangkitan Raden Angkoro adalah Raden Sengkuni itu sendiri. Dia sengaja memberikan kesempatan kepada Raden Angkoro untuk membangkitkan kembali apa yang diinginkannya, hanya untuk bisa mendapatkan sesuatu yang sangat dicarinya. Namun kini, aku kehilangan sesuatu. Aku kehilangan Pangaweru dan sebagian kekuatanku. Karena itulah, aku sengaja mengajakmu kemari hanya untuk membuat perjanjian kepadaku dan juga Raden Angkoro terkait keberlangsungan hidupmu. Perjanjian? Ya, benar. Perjanjian. Kau tahu, aku menginginkan sesuatu yang tidak dimiliki olehmu, namun dimiliki oleh anak-anakmu. Aku menginginkan setengah jiwa lagi dari tubuh anak lelakimu, Raden Rahardian. Raden Rahardian adalah kunci dari semuanya. Dia adalah orang yang diincar oleh Raden Sengkuni. Kemampuan yang diturunkan selama 100 tahun sekali. Ini adalah sebuah ambisi yang diinginkan oleh Raden Sengkuni. Dia menginginkan kemampuan Pangaweru yang hanya dimiliki oleh Raden Rahardian. Jadi bagaimana? Apakah dirimu mau untuk menukarkan setengah jiwa anakmu untuk keselamatanmu saat ini? Penawaran yang diberikan oleh Raden Sengkuni sangatlah berat. Dia meminta setengah jiwa lagi untuk bisa menyempurnakan kekuatannya kembali setelah menghidupkan Raden Angkoro dengan kemampuan khusus terahnya. Akan tetapi di lain sisi dia merasa kasihan dengan anaknya yang masih sangat muda untuk mendapatkan sebuah ujian khusus yang akan membuat tubuhnya semakin tertekan kepada sesuatu hal yang tidak bisa dibayangkannya. Di luar dari itu semua, Raden Artonegoro tidak bisa berbuat apapun. Dia hanya bisa menahan dirinya sendiri untuk tidak menjawab pertanyaan dan penawaran yang diinginkan oleh Raden Sengkuni demi kembali membangkitkan kemampuan Pangawerunya. Bagaimana Tuan? Apakah dirimu telah menyiapkan jawabannya? Raden Artonegoro tidak bisa menjawabnya. Dia hanya masih terdiam. Hal ini membuat Raden Sengkuni segera mengeluarkan wujud aslinya tepat di hadapan Raden Artonegoro. Perlahan tubuhnya yang berbentuk manusia perlahan membesar. Dari punggungnya keluar sayap yang membentang hingga menutupi sebagian atap ruangan tersebut. Raden Artonegoro dibuat takut akan sosok yang muncul dengan cepat dari tubuh asli Raden Sengkuni. Tanpa disadari, Raden Artonegoro tidak bisa berbuat apa-apa. Kini ia menundukkan wajahnya seperti memberikan tanda persetujuan akan dilakukannya sebuah pertukaran jiwa antara anaknya dengan memberikan kesempatan hidup kembali kepadanya. Raden Sengkuni kembali merubah wujudnya menjadi manusia. Dia kemudian tertawa kegirangan sebagai pernyataan dirinya kembali memenangkan segala keinginan yang dibuatnya. Tidak heran jika Raden Sengkuni tergolong orang-orang yang mampu menundukkan para pejabat. Dengan penawaran yang berbalut akan ancaman, Raden Sengkuni benar-benar memiliki strategi yang sangat cerdik untuk bisa memanipulasi lawannya. Malam itu kesepakatan sudah ditentukan. Kini Raden Artonegoro dikembalikan lagi ke desa dengan tujuan untuk mengambil Raden Rahardian untuk disegerakan ritual penukaran jiwanya. Pagi yang cerah, namun tidak secerah dengan para wajah orang-orang yang berada di sekitaran desa. Nyi Esa telah lama menunggu kedatangan suaminya bersamaan dengan Raden Rahardian dan juga Aisyah. Tidak lama saat mereka sudah berkumpul, mereka kedatangan saudara-saudaranya dari Siti Pangaliran. Raden Surapto dan juga Mas Krishna telah tiba di desa. Mereka berdua kemudian menuju ke rumah Raden Artonegoro untuk mengetahui apa yang sudah terjadi di desanya hingga menjadikan desanya sedikit merasa ada yang tidak beres. Tepat di mana dirinya sedang berkumpul, terlihat beberapa orang mengenakan jas hitam dengan satu tawanan yang berada di tengah-tengah perkumpulan tersebut. Mereka berjalan menuju desa
dan tujuan utamanya adalah rumah dari Raden Artonegoro. Saat mereka tiba di sana, keluarga dari Raden Artonegoro sedang berkumpul lengkap dengan Raden Surapto dan juga Mas Krishna. Akan tetapi dari pihak keluarga Raden Artonegoro tidak mempercayai akan sesuatu yang tidak pernah mereka sangka-sangka sebelumnya. Mereka semua terkejut saat mendapati Raden Artonegoro yang sudah tertangkap dan menjadi tawanan bagi orang-orang timur. Bapak, ucap Aisyah. Arto. Mereka semua terkejut saat kedua tangan Raden Artonegoro diikat menggunakan sebuah rantai yang mengikat dengan kencang hingga membuat kedua tangannya tidak bisa digerakkan. Jadi, apakah ini reunian keluarga? Tanya seorang pria yang menggunakan topi ala mafia. Mas Krishna dan Raden Surapto terkejut saat mendapati seorang pria berambut panjang yang sudah lebih dulu melangkah lebih depan dibanding orang-orang di belakangnya. Raden Angkoro. Bagaimana kabarmu Krishna? Apakah pelarianmu sudah selesai? Oh tidak, saudaraku yang aku cintai. Apakah keluarga Brotoseno mengajarkan untuk saling bekerja sama terhadap terah rendah seperti Ningrat ini? Mereka terkejut saat orang yang ada di hadapannya adalah benar-benar dari Raden Angkoro. Orang yang telah membuat kerusakan terhadap ngipri ketek yang dibuatnya. Mereka tidak menyadari jika semuanya berjalan dengan cepat. Masing-masing kepala mereka hanya dipenuhi satu pertanyaan penuh. Bagaimana bisa Raden Angkoro kembali hidup? Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Sebuah kisah yang ditulis oleh Restu Wiratmaja, kisah yang berjudul Si Danyang Lembah Jenges. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor selanjutnya tetap di channel Berita Mistis. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.